dengan ilmu pengetahuan, politik Islam kemudian berjaya sejaya-jayanya. Lalu di mana berubahnya? Berubahnya politik Islam itu ketika pemahaman-pemahaman ini dipelintir paksa demi kebangkitan politik keluarga Ibnu Saud di Saudi Arabia. Berubahnya di situ. Yang kemudian kita kenal dengan ajaran-ajaran Salafi Wahabi hari ini. Islam kemudian identik dengan berbagai kekerasan. Dan kemudian berbagai fikih-fikih dibuat untuk supaya mendukung kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Ajaran-ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa dengan konsep al-wala' wal-bara' kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dilaksanakan di Saudi demi konsumsi politiknya keluarga Ibnu Saud. Ini kan memang menjadi perdebatan kemudian. Apakah al-wala' wal-bara'nya versinya Ibnu Taimiyah dan al-wala' wal-bara'nya versi dari Muhammad bin Abdul Wahab ini berbeda? Saya pastikan berbeda. Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa untuk membangkitkan gerakan politik Islam di abad pertengahan setelah terpuruknya Bani Abbasiyah karena diserbu oleh bangsa Mongol. Dan Ibnu Taimiyah hidup pada masa perang salib, perang antara orang Eropa dan orang Timur Tengah untuk merebut Yerusalem, Baitul Maqdis. Disitulah kemudian Ibnu Taimiyah membuat rumusan al-wala' wal-bara', membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda keimanan. Ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika Muhammad bin Abdul Wahab membuat rumusan ini untuk diterapkan di Saudi Arabia, di mana semua orang Saudi Arabia ketika itu satu keimanan. Lalu kemudian dirubah oleh Ibnu Taimiyah bahwa meskipun dalam satu keimanan kita harus bermusuhan, meskipun dalam perbedaan orientasi politik. Dimodifikasi sedikit oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Konsep al-wala' wal-bara' yang pada masa Ibnu Taimiyah permusuhan itu diwujudkan dalam perbedaan keimanan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Permusuhan itu juga harus dibangun meskipun dalam satu keimanan tapi berbeda orientasi politik. Mengapa dimodifikasi sedemikian rupa? Karena musuhnya keluarga Ibnu Saud itu adalah seorang zuriyah Nabi bernama keluarga Ibnu Rashidin. Repot memecah belahnya. Sehingga kemudian meskipun sama-sama Islam tapi beda dukungan politik, maka kita juga harus bermusuhan. Konsep al-wala' wal-bara' itu melencengnya di sini. Itulah mengapa kemudian gerakan-gerakan Wahabisme internasional ini kemudian tidak peduli meskipun sesama orang Islam tapi orientasi politiknya berbeda, maka juga harus dikafir-kafirkan, harus dimusuhi, harus dimusnahkan, harus dibinasakan, apalagi orang yang berbeda keimanan. Gerakan-gerakan Wahabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam.